Qala al-allamah al-lughawi Abu Ubaidah, jara baina Abil Aswad ad-Du'ali wa baina imra'atihi kalamun fi ibnin kana laha minhu. Dikisahkan oleh al-allamah Abu Ubaidah bahwa terjadi satu kasus yang menimpa Abul Aswad ad-Du'ali. Beliau ini adalah seorang ulama yang pertama kali menuliskan titik di dalam mushaf Quran, Abul Aswad ad-Du'ali. Nah, suatu ketika terjadi perselisihan antara Abul Aswad ad-Du'ali ini dengan mantan istrinya berkaitan dengan hak asuh anak. Wa arada akhdahu minha fasara ila Ziyad wa ila al-Basrah. Ceritanya ad-Du'ali ini ingin mengambil hak asuh anaknya dari si mantan istri. Maka kasus ini dihadapkan kepada penguasa saat itu, yakni Khalifah Ziyad di kota Basrah. Nah, dua orang ini dihadirkan dan diberi kesempatan untuk memberikan hujahnya masing-masing. Yang memberikan hujah pertama adalah sang mantan istri. Faqalatil mar'ah, aslahallahu al-amir, hadha ibni, kana batni wi'a'uhu, wa hujri fina'uhu, wa thadyi saqa'uhu. Akaluhu idha nam, wa ahfaduhu idha qam, falam azal bidhalika 7 a'wam, hatta idha istawfa fisaluhu, wa kamulat khisaluhu, wa istawka'at awsaluhu. Wahai Amirul Mukminin, dia ini anakku, aku yang mengandungnya, dan aku yang melahirkannya dalam keadaan yang betul-betul berat. Dulu perutku jadi tempat ia berdiam selama 9 bulan. Setelah dia lahir dengan begitu susah payah, kamar tidurku menjadi tempatnya bermain, diacak-acak setiap hari. Payudaraku sebagai kantong minumnya yang harus siap setiap saat untuk diminum. Kemudian ketika dia tidur baru saya bisa makan. Ketika dia melek, ketika dia bangun, saya harus menjaganya seharian. Dan itu berlangsung hingga 7 tahun lamanya sampai dia bisa makan sendiri, bisa apa-apa sendiri. Dan itu bukan proses yang mudah, bukan proses yang ringan, wahai Amirul Mukminin. Perkataan ini kemudian disambut oleh ad-Du'ali, oleh ayah si anak itu. Faqala ad-Du'ali, aslahakallah, hadha ibni, hamiltuhu qabla an tahmilahu, wa wada'tuhu qabla an tada'ahu. Wa ana aqumu alaihi fi adabihi wa anzuru fi audihi wa amnahahu ilmi wa alhamahu hilmi. Ya, memang ibunya itulah yang mengandung dan melahirkannya. Tapi asal tahu saja bahwa sebelum anak itu dikandung dan dilahirkan oleh ibunya, dia terlebih dahulu dikandung dan dilahirkan oleh saya, ayahnya. Sebelum anak itu dikandung oleh ibunya di dalam rahim, ia terlebih dahulu saya kandung dalam bentuk benih. Sebelum anak itu dilahirkan oleh ibunya dari dalam rahim ke alam dunia, sebelumnya dia sudah saya lahirkan terlebih dahulu dari sulbi saya ke dalam rahim ibunya. Maka saya yang lebih dulu mengandung dan melahirkan anak itu. Kemudian dia setelah lahir ke dunia, saya pula yang mendidiknya. Saya yang mengajarinya berbagai macam ilmu. Jadi saya tidak hanya mengandung dan melahirkan, tapi juga saya mendidiknya. Begitu kata Abul Aswad ad-Du'ali. Perkataan ini kemudian ditanggapi lagi oleh si mantan istri, oleh ibunya si anak. Katanya, faqalatil mar'ah, sadaq, hamilahu khaffan wa hamiltuhu thaqilan wa wada'ahu syahwatan wa wada'tuhu karhan. Betul, kata si ibu. Betul bahwa dia juga pernah mengandung dan melahirkan. Tapi dia mengandung si anak dalam bentuk benih dalam keadaan enteng-enteng saja, tidak merasakan berat. Sementara saya mengandung anak itu di rahim saya selama 9 bulan dalam keadaan yang berat, susah payah. Betul bahwa dia pernah melahirkan si anak dalam bentuk benih ke dalam rahim saya, tapi dia melahirkan anak itu dalam keadaan enak, nikmat, dan melampiaskan syahwat. Sementara saya melahirkan anak ini dalam keadaan setengah mati, antara hidup dan mati, penuh perjuangan dan berdarah-darah. Mendengar jawaban ini, Khalifah Ziyad berkata, Qala Ziyad,
urdud 'alal mar'ati waladaha fahiya ahaqqu bihi minka. Ya sudah, kembalikan hak asuh anak itu kepada ibunya karena dia yang lebih berhak terhadap anak itu daripada ayahnya. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa apa yang dilakukan, dikorbankan oleh seorang ibu itu tidak ada bandingannya di dunia ini.